Halo semua, belakangan ini viral video seorang wanita berjilbab warga negara Indonesia bernama Kezia Shiva yang memilih untuk menjadi tentara Amerika dan membocorkan suatu rahasia umum di Indonesia yang sangat memalukan sebagai alasannya. Atas peristiwa ini, banyak orang yang memberikan berbagai macam respon, mulai dari rakyat jelata, DPR, menteri, bahkan sampai Majelis Ulama Indonesia. Mari kita dengar dulu alasan kenapa Kezia Shiva lebih memilih untuk menjadi tentara Amerika daripada tentara Indonesia. Jadi alasan aku kenapa mau jadi tentara Amerika, yang pertama adalah jadi tentara di Indonesia tuh sulit guys, harus keluarin duit ratusan juta. Yang kedua karena kita semua pasti tahu lah di sana itu penghasilannya lebih besar dan jenjang karir yang lebih pasti ya. Dan yang ketiga karena aku suka tantangan ya, aku ingin terus belajar, ngelakuin hal-hal baru yang nggak bisa aku lakuin di Indonesia. Walaupun sekarang status WNI aku dicabut, tapi aku berharap suatu hari nanti aku bisa balik lagi ke Indonesia sebagai warga sipil. Enggak sendirian, kamu bisa banyak cowok. Enggak. Hati. Semangat, jangan bate. Sini dong, lihat sini. Udah. Hati, Kak. Hati ya. Jadi, Kezia Shiva memberikan alasan yang sangat jelas kenapa dia lebih memilih untuk bergabung dengan tentara Amerika daripada tentara Indonesia. Karena bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Sedangkan kalau bergabung dengan tentara Amerika, dapat penghasilan yang besar dan mempunyai jenjang karir yang lebih pasti. Nah, menariknya, ada beberapa pihak yang berkata video yang barusan kita lihat adalah hoax, hasil rekayasa AI. Salah satunya dari IDN Times yang mewawancarai Savitri, ibu dari Kezia Shiva. Menurut IDN Times, ibunya Kezia berkata, itu sama sekali bukan pernyataan dari anak saya, dan saya sebagai orang tua tidak pernah membenarkan video tersebut yang beredar di media sosial. Kalau dilihat dari video itu, gambarnya terlihat jelas bukan gambar asli anak saya. Namun demikian, Savitri membenarkan bahwa Kezia Shiva yang saat ini berusia 20 tahun memang bergabung menjadi tentara Amerika. Menurut ibunya, Kezia tidak ditugaskan di garda depan medan pertempuran, melainkan ditugaskan di bagian administratif. Selain itu, Savitri juga membenarkan putrinya akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Amerika dan Indonesia, termasuk harus melepas status WNI bila ingin bergabung menjadi tentara Amerika. Nah, benarkah menjadi TNI harus bayar ratusan juta rupiah? Resminya, berdasarkan situs TNI, proses seleksi calon taruna Akademi Militer sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Demikian pula setelah dinyatakan lulus menjadi taruna Akmil, seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh negara. Jadi, untuk menjadi TNI seharusnya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Seperti yang bisa kita lihat dari halaman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini, judulnya saja, TNI AD bertekad berantas praktik percaloan seleksi tentara. Di situs Kementerian Pertahanan ini, Kolonel Infantri Wuryanto berkata, 70% prajurit yang baru masuk TNI membayar pada calo. Calo ini hanya menjaring, kalau lulus bayar, kalau nggak lulus dikembalikan separuh. Dari satu calon tamtama saja 25 juta rupiah, bintara 50 juta rupiah, kalau perwira bisa ratusan juta. Jadi terlepas apakah video pernyataan Kezia Shiva itu asli atau rekayasa AI, kenyataan pada praktiknya untuk menjadi tentara di Indonesia harus keluar uang bisa sampai ratusan juta rupiah itu beneran. Setidaknya sampai artikel dari Kementerian Pertahanan ini dipublikasikan pada tahun 2015. Nah, terlepas dari masalah bayar ratusan juta untuk menjadi tentara di Indonesia, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin memberikan komentar tentang konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil. Dia berkata, ikut bergabung dengan militer negara lain bukan semata-mata pilihan profesi, melainkan dapat melanggar undang-undang yang berdampak langsung pada status kewarganegaraan seseorang. Pasal 23 huruf D dan E dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan, WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya
jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. WNI kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, di mana jabatan tersebut di Indonesia hanya boleh dijabat oleh warga negara Indonesia. Kalau dari keterangan Kezia Shiva dan ibunya, seharusnya Kezia sudah tahu konsekuensi ini dan siap untuk menerimanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fahres Nabil Ahmad Mulahela angkat bicara mengenai status kewarganegaraan Kezia Shiva. Menurut Fahres, Kemlu menyerahkan status kewarganegaraan Kezia kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan informasi tentang Kezia Shiva perlu diverifikasi kebenarannya. Ia menyatakan, pemerintah tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum memastikan status dan keterlibatan yang bersangkutan secara faktual. Secara prinsip, setiap WNI dilarang bergabung dengan kesatuan militer negara asing tanpa izin resmi dari presiden. Jika benar Kezia Shiva bergabung menjadi tentara asing tanpa mendapatkan izin dari presiden, maka kewarganegaraan WNI yang bersangkutan otomatis hilang. Jadi, jika didapatkan bukti-bukti bahwa benar Kezia Shiva menjadi tentara Amerika, maka bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Imigrasi untuk pencabutan dokumen perjalanan, termasuk pencabutan paspor. Di sisi lain, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan regulasi tersebut tidak berlaku otomatis. Kata Yusril, harus melalui prosedur administratif formal yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Menurut Yusril, hukum adalah norma yang mengatur, bukan keputusan konkret terkait dengan nasib seseorang. Contohnya, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana tertentu. Seseorang yang kedapatan mencuri tidak otomatis dijatuhi hukuman sesuai bunyi KUHP. Untuk menghukumnya, norma UU harus dituangkan dalam putusan pengadilan yang konkret. Oleh karena itu, WNI masuk militer asing, pencabutan status kewarganegaraannya harus dilaksanakan dengan keputusan resmi Menkumham dan diumumkan. Seakan membantah apa yang dikatakan Menko Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan contoh 2 WNI lainnya, yaitu mantan marinir TNI AL Satria Artakumbara dan ex-brimob bernama Muhammad Rio yang diduga telah bergabung dengan tentara bayaran Rusia, dipastikan telah kehilangan kewarganegaraan secara otomatis karena menjadi tentara bayaran di negara lain. Supratman Andi menjelaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Artakumbara, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan. Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, ikut angkat bicara. Dia berkata, keterlibatan seorang Muslim dalam pasukan yang melakukan kejahatan kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya, menurut Sudarnoto, tentara Amerika adalah para Zionis pembunuh yang anti agama lain. Maksudnya agama lain oleh Sudarnoto, tentunya Muslim beragama Islam. Tetapi sepertinya, Sudarnoto ini lupa 2 hal. Yang pertama, Kezia Shiva adalah seorang Muslim. Kalau memang Amerika anti-Islam, tentunya Kezia tidak diterima menjadi tentara. Kezia diterima menjadi tentara Amerika itu saja sudah merupakan bukti tuduhan Sudarnoto salah. Yang kedua, sepertinya Sudarnoto sendiri lupa bahwa Islam sendiri melakukan kejahatan kemanusiaan yang anti agama lain. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Islam sudah terjadi sejak zaman Nabi dan bahkan dipimpin oleh Muhammad sendiri. Banyak sekali perintah genosida dan bahkan yang lebih keji daripada itu dilakukan oleh Muhammad. Contohnya, perampokan Khaybar yang sangat terkenal. Pada perampokan Khaybar itu, Muhammad menikahi seorang perempuan Yahudi bernama Syafiah binti Huyayir secara paksa setelah membantai keluarganya. Dan saking terlalu biadabnya perampokan Khaybar itu, Muhammad dan antek-anteknya diracun oleh seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Harits.
Jadi, yang dikatakan oleh Sudarnoto Abdul Hakim sebenarnya hanya jurus maling teriak maling. Semua hal buruk yang dituduhkan Islam kepada pihak lain, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh Islam sendiri. Nah, itulah berita tentang wanita WNI berjilbab bernama Kezia Shiva yang bergabung dengan tentara Amerika. Dia memilih untuk menjadi tentara negara yang dianggap kafir oleh Islam daripada bergabung menjadi tentara jihad negara Islam. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman mendukung langkah yang diambil oleh Kezia Shiva? Kalau saya sangat mendukung. Bukan hanya lebih baik menjadi tentara di negara kafir daripada menjadi tentara di negara Islam, tetapi juga lebih baik sekalian keluar dari agama Islam dan pilih agama lain, karena agama lain lebih baik daripada agama Islam. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang akan datang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.